Vasektomi sayang istri. Vasektomi adalah tindakan pengikatan dan pemutusan saluran sperma kanan dan kiri sehingga saat ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, maka kehamilan tidak terjadi. Tindakan vasektomi lebih ringan dari sunat atau khitan. Pada umumnya dilakukan sekitar 10 hingga 15 menit dengan cara mengikat dan memutus saluran sperma atau vas deferens yang terdapat di dalam kantong buah zakar. Di negara-negara maju seperti Amerika, vasektomi merupakan pilihan cara KB yang sangat populer. Vasektomi tanpa pisau tidak memerlukan penyayatan dengan pisau bedah. Syarat peserta vasektomi: pertama, tidak ingin anak lagi di kemudian hari. Kedua, sehat dan tidak ada kontraindikasi dilakukan vasektomi. Ketiga, mendapat persetujuan dari istri atau keluarga. 4. Jumlah anak hidup minimal 2 orang, usia anak terkecil minimal berusia 2 tahun. Kelima, calon peserta tetap memilih vasektomi setelah mendapat konseling dan menandatangani formulir persetujuan. Yang keenam, terikat dalam perkawinan yang sah. Beberapa alasan lain yang bisa jadi alasan pria mengikuti vasektomi. Yang pertama, apabila istri tidak cocok menggunakan jenis kontrasepsi apapun. Kedua, tidak ingin menambah beban istri dengan pemakaian alat kontrasepsi. Yang ketiga, tidak ingin menambah beban istri dengan bertambahnya jumlah anak. 4. Pertimbangan ekonomi dalam membesarkan dan membiayai pendidikan anak. 5. Tidak ingin istri jatuh sakit atau lebih fatal meninggal karena terlalu sering melahirkan. Keenam, tidak ingin istri sakit karena harus menggunakan alat kontrasepsi. 7. Kesulitan membagi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak yang akan berdampak pada pertumbuhan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan vasektomi. Pada fase persiapan, istirahat yang cukup, mandi, serta memakai dalaman yang bersih, makan dahulu sebelum berangkat ke tempat pelayanan, serta membawa surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh istri. Pada fase pelayanan, akan dilakukan konseling akhir oleh petugas medis, serta dilakukan tindakan medis vasektomi. Pada fase pasca pelayanan, istirahat di tempat pelayanan minimal 15 menit setelah vasektomi untuk mendeteksi kemungkinan adanya pendarahan. Istirahat total selama 24 jam, hindari kerjaan berat selama 3 hari, menjaga luka bekas operasi agar tetap kering bersih. Segera hubungi dokter apabila terjadi demam atau infeksi. Minum obat sesuai petunjuk dokter. Senggama dilakukan setelah luka kering atau 5 hari setelah vasektomi. Diharuskan memakai kondom selama 3 bulan setelah vasektomi saat melakukan senggama jika istri tidak memakai alat kontrasepsi. Kontrol ke klinik 1 minggu setelah tindakan, serta dianjurkan 6 minggu setelah tindakan memeriksa air mani untuk dilakukan tes analisis sperma. Tindakan medis vasektomi tanpa pisau. Dokter akan memberikan anestesi lokal terlebih dahulu. Bius akan mematikan rasa di area dan menghilangkan rasa sakit. Vas deferens akan dicari oleh dokter. Dokter cukup merasakan area untuk mencari tabung ini. Dokter akan menggunakan alat khusus untuk membuat lubang di skrotum. Dokter akan bisa langsung mengakses vas deferens melalui lubang ini. Vas deferens dipotong dan diikat. Dengan demikian, sperma tidak akan keluar dari tubuh sehingga reproduksi tidak akan terjadi. Teknik yang modern hanya akan menyebabkan sedikit pendarahan dan tidak memerlukan jahitan. Kelebihan dan kekurangan vasektomi tanpa pisau. Kelebihan yang pertama, efektivitas tinggi mencapai 99% untuk mencegah kehamilan. Kedua, tidak ada kematian dan kesakitan rendah. 3. Relatif murah dari segi biaya dan keamanan. 4. Peralatan yang digunakan tanpa pisau jarum dan pemegang jarum. 5. Prosedur medis dilakukan hanya 10 hingga 15 menit. 6. Tidak mengganggu hubungan seksual setelah vasektomi. Kekurangan yang pertama, memungkinkan terjadi infeksi dan nyeri karena dilakukan tindakan medis. Kedua, tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV dan AIDS. 3. Setelah vasektomi, suami harus menggunakan kondom selama 3 bulan apabila istri tidak menggunakan kontrasepsi. 4. Kehamilan hanya 1% seandainya vasektomi gagal. Di mana pelayanan vasektomi bisa didapatkan?
Calon peserta boleh mendatangi rumah sakit, puskesmas, klinik KB, praktik dokter, dan mobil pelayanan KB keliling yang menyediakan pelayanan KB vasektomi. Berikut beberapa rumor dan fakta tentang vasektomi. Rumor, vasektomi sama dengan kebiri. Fakta, kebiri adalah pemotongan atau pembuangan buah zakar atau testis, sehingga tidak dapat lagi memproduksi sperma dan hormon testosteron atau pemberi sifat jantan. Akibatnya, pria menjadi kewanita-wanitaan. Pada vasektomi, buah zakar tidak dibuang, jadi tetap dapat memproduksi hormon testosteron. Hanya ada pemotongan saluran sperma kiri dan kanan saja, agar cairan mani yang dikeluarkan pada saat ejakulasi tidak lagi mengandung sperma. Rumor, vasektomi dapat membuat suami impoten. Fakta, vasektomi tidak akan menyebabkan laki-laki menjadi impoten, sebab saraf-saraf dan pembuluh darah yang berperan dalam proses terjadinya ereksi berada di batang penis, sedangkan tindakan vasektomi hanya dilakukan di sekitar buah zakar, jauh dari persarafan untuk ereksi. Rumor, vasektomi sama dengan tindakan operasi yang menyeramkan. Fakta, tindakan vasektomi sangat sederhana, aman, dan singkat. Vasektomi dilakukan dengan pembiusan lokal sehingga peserta tetap dalam keadaan sadar. Lamanya operasi juga sangat singkat, yaitu 10 hingga 15 menit. Luka tunggal dan ukurannya sangat kecil dan tanpa jahitan. Saat ini di seluruh dunia dan di Indonesia telah menggunakan teknik vasektomi yang terbaru, yaitu vasektomi tanpa pisau, yang pada pelaksanaannya lebih praktis dan efisien. Berikut ini testimoni dari Bapak Ismail Hussein, motivator kelompok KB Pria, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Ismail Hussein, motivator KB Pria, Provinsi Sulawesi Utara, dari kelompok KB Pria Tani Nelayan Anuke Simemon, Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Kenapa saya ikut KB Pria? Anak saya sudah berjumlah 5 orang anak. Kenapa saya ikut? Istri saya tidak cocok dengan semua kontrasepsi yang ada yang boleh dilakukan oleh perempuan. Pertama, suntik tidak cocok, IUD tidak cocok, implan tidak cocok, sehingga saya mengambil keputusan. Istri saya melahirkan anak yang terakhir sudah divonis oleh dokter bahwa istri melahirkan ini yang paling terakhir. Disebabkan karena tidak cocok dengan semua kontrasepsi. Istri saya mengikuti anjuran dari teman-temannya, ikut KB tradisional, minum obat ini itu, sehingga pintu rahim dari istri saya itu sudah lebih mengecil. Tinggal yang belum pernah minum istri saya itu adalah potas, cuma satu itu. Kalau potas boleh minum untuk dijadikan kontrasepsi, pasti saya akan lakukan hal itu. Sehingga saya ke dokter melahirkan anak yang paling terakhir, yang kelima itu sudah divonis dokter bahwa ini melahirkan yang paling terakhir. Kalau istri saya tambah anak lagi, berarti resikonya harus mati. Sehingga saya trauma di situ. Dan ketika istri saya tidak cocok dengan semua kontrasepsi, akhirnya saya mengikuti Temu Nasional Aktivis Perempuan di Jakarta. Nah, sebelum dilakukan MOP itu, saya di rumah masih baca-baca dulu info konsen dari BKKBN. Yaitu info konsen itu harus ada persetujuan dari istri. Nah, istri saya langsung ambil tindakan, langsung tanda tangan, langsung tanda tangan. Saya sampaikan ke istri saya, jangan dulu tanda tangan, nanti ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Karena ini KB Pria ini masih baru didengarkan, MOP ini masih baru. Nah, ketika di MOP ada 2 kemungkinan terjadi. Yang pertama, seks menurun. Yang kedua, seks meningkat. Apa mau terjadi? Istri saya langsung menjawab secara spontan. Ketika dia menurun, alhamdulillah.
Dan kalau dia meningkat, Masya Allah, ternyata seorang istri itu tidak terlalu memikirkan tentang hubungan seks. Nah, kemudian saya langsung ke Manado, langsung ke BKKBN. Tensi tekanan darah saya itu normal, 120/100 langsung. Nah, petugas dari BKKBN langsung bawa saya ke klinik Odi Egam yang sekarang sudah jadi rumah sakit medika kalau nggak salah. Nah, sampai di sana ketika dokter Odi Egam keluarkan semua peralatan untuk di MOP, tekanan darah saya dia naik 180/110. Tidak bisa dia lakukan. Nah, langsung rujuk ke Bethesda Tomohon. Ketika sampai ke Tomohon, langsung saya bawa di ruang operasi dan langsung dilakukan MOP selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu saya langsung pulang ke rumah dan saya menyampaikan kepada istri saya bahwa MOP sudah dilakukan dengan baik dan ini saya harus diminta kalau boleh istirahat kurang lebih 3 hari dan tidak boleh beraktivitas yang berat, kalau cuma jalan-jalan masih boleh. Habis itu saya besoknya langsung ke kantor. Nah, langsung ke kantor. Kemudian saya mulai berkampanye di kampung, saya cerita-cerita. Beberapa acara forum kawasan Timur Indonesia saya menjadi pembicara. Itu sekedar menginformasikan kepada kita semua bahwa vasektomi itu adalah MKJP yang sangat efektif dan sangat baik. Ada semboyan kalau perempuan ikut KB sudah biasa, tetapi kalau laki-laki ikut KB sangat luar biasa. Nah, kalau kita di sini adalah keluarga berencana yang susih, suami sayang istri. Hidup